Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan dan perkembangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayanata Abdi Wicaksana. NIM saya 2010411155. Nama saya Farhan Triardana, NIM 2010411158. Saya Aldi Kurnia Santoso, nomor NIM 20104111166. Perkenalkan, nama saya Arila Molek Tuzahro, NIM 20104111169. Perkenalkan, nama saya Rifki Alfaresi, NIM 2010411177. Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundang-undangan yang lahir pada periode pemerintahan tertentu. Lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya tidaklah cukup untuk menunjukkan keseriusan atau komitmen pemerintah. Perlu lebih dari sekedar melahirkan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu menerapkan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang dengan cara mendorong aparat penegak hukum yang berwenang untuk memberantas korupsi dengan cara yang tegas, berani, dan tidak pandang bulu. Dengan keberadaan undang-undang pemberantasan korupsi hanyalah satu dari sekian banyak upaya memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh. Di samping peraturan perundang-undangan yang kuat, juga diperlukan kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi. Kesadaran masyarakat hanya dapat timbul apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman akan hakikat tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang. Untuk itu, sosialisasi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya mengenai delik korupsi yang diatur di dalamnya. Sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang baru secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu delik korupsi dalam KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 merupakan warisan Belanda. Ia merupakan kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Diundangkan dalam Stat Bulat 1915 nomor 752 berdasarkan KB 15 Oktober 1915. Sebagai hasil sadaran dari Wetboek van Starvert, Netherlands 1881, berarti sudah 34 tahun lamanya baru terjelma unifikasi berdasarkan asas konkordansi ini. Dengan demikian, KUHP pada waktu itu dilahirkan bukan barang baru. Dalam pelaksanaannya diperlukan banyak penyesuaian untuk memberlakukan KUHP di Indonesia. Mengingat sebagai warisan Belanda terdapat banyak ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Mengingat KUHP yang kita miliki sudah tua dan sering diberi merek kolonial. Dalam perjalanannya KUHP telah diubah, ditambah dan diperbaiki oleh beberapa undang-undang nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958
termasuk berbagai undang-undang mengenai pemberantasan korupsi yang mengatur secara lebih khusus beberapa ketentuan yang sudah ada di KUHP. Delik korupsi yang ada dalam KUHP meliputi delik jabatan dan delik yang ada kaitannya dengan delik jabatan. Sesuai dengan sifat dan kedudukan KUHP, delik korupsi yang diatur di dalamnya masih merupakan kejahatan biasa saja. 2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT /Perpu /013/1950. Tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan yang secara khusus mengatur pemberantasan korupsi adalah Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT /Perpu 013/1950 yang kemudian diikuti dengan Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor PRT /PM /06/1957 dan tanggal 27 Mei 1957 Nomor PRT /PM /03/1957 dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor PRT /PM /011/1957. Nah, hal yang penting untuk diketahui dari peraturan-peraturan tersebut adalah adanya usaha untuk pertama kali memakai istilah korupsi sebagai istilah hukum dan memberi batasan pengertian korupsi sebagai perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Yang menarik dari ketentuan Peraturan Penguasa Perang Pusat adalah adanya pembagian korupsi ke dalam dua perbuatan, yaitu sebagai perbuatan pidana dan korupsi sebagai perbuatan lainnya. 3. Undang-Undang Nomor 24 atau PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Dari permulaan dapat diketahui bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat tentang pemberantasan korupsi itu bersifat darurat, temporer, dan berlandaskan undang-undang keadaan bahaya. Dalam keadaan normal, ia memerlukan penyesuaian. Atas dasar pertimbangan penyesuaian keadaan ini, lahirlah kemudian Undang-Undang Nomor 24 atau PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi yang pada mulanya berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perubahan utama dari Peraturan Penguasa Perang Pusat ke dalam undang-undang ini adalah diubahnya istilah perbuatan menjadi tindak pidana. Namun demikian, undang-undang ini ternyata dianggap terlalu ringan dan menguntungkan tertuduh, mengingat pembuktiannya lebih sulit. 4. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak diketahui apakah karena Undang-Undang tahun 1960 tersebut efektif ataukah karena pada periode lain sesudahnya memang lebih besar kuantitas maupun kualitasnya. Sejarah tidak mencatat banyak perkara tindak pidana korupsi pada periode 1960 sampai 1970. 5. TAP MPR No. 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seiring dengan gerakan reformasi yang timbul dari ketidakpuasan rakyat atas kekuasaan Orde Baru selama hampir 32 tahun, keinginan untuk menyusun tatanan kehidupan baru menuju masyarakat madani berkembang di Indonesia. Melalui penyelenggaraan sidang umum istimewa MPR, disusunlah TAP No. 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. TAP MPR ini di dalamnya memuat banyak amanat untuk membentuk semangat dan jiwa reformasi yang dianggap sebagai roh pembentukan undang-undang baru ini diyakini akan melahirkan
suatu gerakan baru, terutama dengan dimanfaatkannya pembentukan suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai suatu instrumen baru pemberantasan korupsi. Saya di sini akan membacakan mata kuliah anti korupsi materi 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mempunyai judul yang sama dengan TAP MPR Nomor 10 MPR 1998, yaitu tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lahirnya undang-undang ini memperkenalkan suatu terminologi tindak pidana baru atau kriminalisasi atas pengertian kolusi dan nepotisme. Dalam undang-undang ini diatur pengertian kolusi sebagai tindak pidana, yaitu adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Selanjutnya yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 dilatar belakangi oleh dua alasan, yaitu pertama, bahwa sesuai dengan bergulirnya Orde Reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi, dan kedua, undang-undang sebelumnya yaitu UU Nomor 3 Tahun 1971 dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif lagi. Apa yang diatur sebagai tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebetulnya tidak sungguh-sungguh suatu yang baru karena pembuat undang-undang masih banyak menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang sebelumnya. Namun demikian, semangat dan jiwa reformasi yang dianggap sebagai roh pembentukan undang-undang baru ini diyakini akan melahirkan suatu gebrakan baru, terutama dengan diamanatkannya pembentukan suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai suatu instrumen baru pemberantasan korupsi. Yang selanjutnya yang ke-8, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan undang-undang yang lahir semata untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan undang-undang terdahulu. Sebagaimana telah disebutkan di atas, beberapa kelemahan tersebut kemudian direvisi di dalam undang-undang baru. Adapun revisi atas kelemahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah: pertama, penarikan pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara mengadopsi isi pasal secara keseluruhan sehingga perubahan KUHP tidak akan mengakibatkan ketidaksinkronan. Yang kedua, pengaturan alasan penjatuhan pidana mati didasarkan atas perbuatan korupsi yang dilakukan atas dana-dana yang digunakan bagi penanggulangan keadaan tertentu seperti keadaan bahaya, bencana nasional, dan krisis moneter. Dan selanjutnya, yang ketiga, dicantumkannya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara undang-undang lama yang sudah tidak berlaku dengan adanya undang-undang baru, sehingga tidak lagi menimbulkan resiko. Yang selanjutnya, undang-undang membuat beberapa kesalahan mendasar yang mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini. Adapun beberapa kelemahan undang-undang ini antara lain:
Pertama, ditariknya pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dengan cara menarik nomor pasal. Penarikan ini menimbulkan risiko bahwa apabila KUHP diubah akan mengakibatkan tidak sinkronnya ketentuan KUHP baru dengan ketentuan tindak pidana korupsi yang berasal dari KUHP tersebut. Selanjutnya, adanya pengaturan mengenai alasan penjatuhan pidana mati berdasarkan suatu keadaan tertentu yang dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan semangat penegakan hukum. Nomor 9, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menghendaki dibentuknya suatu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai suatu tindak pidana yang bersifat luar biasa atau extraordinary crime, pemberantasan korupsi dianggap perlu dilakukan dengan cara-cara yang juga luar biasa. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi tetap dianggap sebagai penjelmaan upaya luar biasa dari pemberantasan korupsi, utamanya dengan mengingat bahwa KPK diberikan kewenangan yang lebih besar dibanding institusi pemberantasan korupsi yang telah ada sebelumnya, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Secara historis, tuntutan dibentuknya KPK adalah sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas korupsi. KPK diharapkan menjadi trigger mechanism, yaitu pemicu atau terutama bagi kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di antara kewenangan luar biasa yang tidak dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan yang dimiliki KPK adalah kewenangan melakukan penyadapan pembicaraan telepon. Luasnya kewenangan KPK tidak berarti tanpa batas. Pembatasan kewenangan KPK terutama menyangkut perkara yang dapat ditanganinya, yaitu 1. Yang menyangkut kerugian negara sebesar 1 miliar atau lebih. 2. Perkara yang menarik perhatian publik. Yang 3. Perkara yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan atau khususnya penegak hukum. 127 bab 07. Tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang nomor 10, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption atau disingkat UNCAC 2003. Merajalelanya korupsi ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan hampir di seluruh belahan dunia. Hal ini terbukti dengan lahirnya lembaga tersebut sebagai hasil dari konferensi Merida di Meksiko tahun 2003. Beberapa hal baru yang diatur dalam UNCAC antara lain kerjasama hukum timbal balik atau mutual legal assistance, pertukaran narapidana atau transfer of sentenced person, korupsi di lingkungan swasta atau corruption in public sector, pengembalian aset hasil kejahatan atau aset recovery, dan lain sebagainya. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur adanya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Adapun latar belakang diaturnya peran serta masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah karena korupsi menyebabkan krisis kepercayaan. Korupsi ini di berbagai bidang pemerintahan menyebabkan kepercayaan dan kedukungan terhadap pemerintah menjadi minim. Padahal,
Tanpa dukungan masyarakat, program perbaikan dalam bentuk apapun tidak akan berhasil. Sebaliknya, jika rakyat memiliki kepercayaan dan mendukung pemerintah, serta berperan serta dalam pemberantasan korupsi, maka korupsi bisa ditekan semaksimal mungkin. PP No. 71 tahun 2000 dibentuk untuk mengatur lebih jauh tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat hingga apa yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah serta pada dasarnya memberikan hak kepada masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang dugaan korupsi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.